Salam sehat teman, bersama saya Dr. Faidan Lumanturan. Kali ini kita akan ingin membahas gimana supaya burung yang sudah lama tertidur bisa kembali bangkit. Ya mungkin dulu pernah tegak, kuat, kemudian tertidur karena satu dan lain hal. Ini salah satu yang kita bahas, dan bagaimana supaya mudah-mudahan, tidak janji, bisa kembali lagi. Ya kita baca komentar atau pertanyaan dari Pak Sahrul Putra. Dok, saya berusia 56 tahun, saya menderita penyakit jantung, yaitu pompa jantung saya sudah lemah untuk memompa darah ke jantung. Pertanyaan saya, apakah hal di atas mengakibatkan fungsi ereksi saya tidak bisa bertahan? Nah, baik, kita menjawab, tapi sebelum menjawab, izinkan saya menyapa dengan ucapan Assalamualaikum, Namo Buddhaya, Om Swastiastu, Shalom Haleluya, Besyam Biswahamasya, salam kebajikan, Rahayu. Nah, ketika seseorang sudah menderita penyakit jantung, salah satu yang paling sering adalah terjadinya penyumbatan pembuluh darah pada jantung. Ingat, jantung itu otot ya. Jantung itu otot, dan supaya otot itu bisa bekerja, dia harus mendapat suplai darah. Nah, ketika dia sudah mendapat suplai darah, maka dia bisa bekerja dengan baik. Kerjanya bisa lebih baik kalau yang ada di dalam darah itu semuanya adalah materi yang dibutuhkan untuk jantung bisa bekerja. Nutrisinya cukup, kemudian oksigennya cukup, hormonnya juga cukup untuk memelihara integritas dan kekuatan otot jantung. Ketika seseorang mengalami penyumbatan pembuluh darah, khususnya di arteri koroner, artinya apa? Artinya volume darah yang menuju jantung berkurang. Ketika volume darah menuju jantung berkurang, artinya banyak sel-sel jantung yang kekurangan nutrisi, kekurangan oksigen, dan kekurangan hormon. Kemudian dampaknya apa? Ketika terjadi kekurangan hormon khususnya testosteron, kekuatan otot jantung makin berkurang. Jadi kayak lingkaran setan. Ya. Dan proses ini mungkin Anda tidak sadari tapi terus berlanjut. Salah satu tanda bahwa proses ini sedang ada dan sedang berjalan adalah ketika Anda memeriksakan kesehatan, gula darah Anda tinggi. Gula darah sewaktu di atas 200 atau gula darah puasa di atas 125. Kemudian tensi Anda tinggi, tensi normalnya 120/80 dan dianggap sebagai hipertensi kalau tensinya di atas 140. Kemudian kolesterol tinggi, di atas 200 angkanya. Nah, jika Anda punya tanda-tanda ini, maka Anda mungkin harus menyadari bahwa proses penyumbatan pembuluh darah sudah terjadi. Nah, kemudian ketika terjadi proses penyumbatan pembuluh darah di jantung, artinya penyumbatan pembuluh darah ini juga terjadi pada alat vital laki-laki, pada penis. Kemudian juga terjadi penyumbatan pembuluh darah pada testis atau bijinya laki-laki. Apa konsekuensinya terjadi penyumbatan pembuluh darah pada penis? Artinya volume darah yang menuju penis berkurang. Ketika volume darah menuju penis berkurang, artinya apa? Kemampuan ereksinya makin lemah. Nah, ketika ini terjadi, dan Anda mungkin masih belum menyadari, proses ini berlanjut terus, kemampuan ereksi Anda makin lama makin turun. Ya. Nah, kemudian yang kedua yang berhubungan dengan penis adalah testis. Ketika volume darah menuju testis turun, ya, maka testis tidak mendapat suplai darah yang cukup untuk memproduksi hormon testosteron. Saya ingatkan tadi, hormon testosteron penting untuk kekuatan jantung. Nah, kemudian perlu Anda ingat juga bahwa testosteron penting untuk kesehatan pembuluh darah itu sendiri, karena pembuluh darah itu punya otot di dalamnya. Nah, ketika volume testosteron turun akibat kondisi yang tadi terjadi, kemudian nutrisinya masih kurang, Anda tidak atasi dengan baik, maka yang terjadi apa? Satu lingkaran setan di mana fungsi ereksi turun, gairah seks turun, kemudian kualitas hidup juga turun. Ya, nah artinya ketika Anda mungkin mengalami hal ini, pelan-pelan mungkin terjadi ya, mungkin ada yang memulainya di umur 35, ada yang memulai di umur 40 tahun. Mulailah si burung itu tertidur pelan-pelan, lama-lama makin malas bangun gitu ya. Sampai satu saat mungkin mulai umur 50-an dia sudah tidak mau berdiri, tidak mau bekerja, sampai mungkin umur 56. Jadi udah lama tertidur nih. Nah, ketika sudah lama tertidur, pingin bangkit lagi, pingin berkicau lagi, pingin mompak lagi. Gimana caranya? Tidak janji, tapi mungkin ini bisa Anda lakukan. Pertama adalah mengubah mindset. Karena sekitar 80-90% masalah ereksi berhubungan dengan masalah metabolisme. Sisanya adalah karena dampak operasi, karena trauma, misalnya
benturan, misalnya juga ada masalah pada tulang belakang, tapi sekitar 80-90% adalah masalah metabolisme yang mungkin kalau Anda ubah pola hidup bisa kembali. Nomor satu adalah mengubah mindset dulu. Kenapa harus mengubah mindset? Karena yang kita butuhkan adalah pola hidup yang sehat. Nah, ketika pola hidup sehat ini Anda tidak mau kerjain, ya artinya apa? Konsekuensinya perburukannya tetap terus berjalan. Tapi kalau Anda mau mengubah mindset untuk menjalankan pola hidup sehat, mudah-mudahan ada perbaikan. Jadi mindset pola hidup sehat Anda mulai miliki mulai hari ini. Kemudian apa yang harus Anda lakukan? Belajar. Belajar apa? Belajar makan sehat, mulai berolahraga, mengalokasikan waktu tidur yang cukup, mulai dengan pikiran yang sehat dan aktivitas sehat. Detailnya Anda coba lihat di video-video yang lain. Tapi 5 kata kuncinya seperti itu. Kemudian makan sehat adalah mulai makan buah 3 kali sehari, mulai memilih karbohidrat yang kompleks, misalnya nasi udah pakai nasi beras merah, kemudian ubi, singkong, kacang hijau, menghindari gula-gula, ya. Ini adalah memilih karbohidrat yang kompleks. Kemudian menghindari menu yang digoreng, apalagi goreng tepung. Pilih menu seperti soto, seperti sop, seperti sate sebagai menu Anda. Kemudian lemak sehat menjadi bagian penting untuk membantu jaringan yang sehat, kemudian membantu pengenceran darah Anda. Lemak sehat misalnya apa? Misalnya minyak zaitun, VCO atau minyak ikan. Anda konsumsi 2 kali sehari. Kalau minyak zaitun atau VCO 1 sendok makan 2 kali sehari. Kalau minyak ikan 2 kali 1 gram. Kemudian air putih cukup. Anda konsumsi air putih sekitar 30 cc per kilogram berat badan, atau Anda mau menganut yang 8 gelas air per hari juga boleh. Ya silakan Anda pilih. Nah, kemudian ini basic hidup sehat. Nah, kemudian jika Anda punya masalah kesehatan, ya, atau Anda merasa punya masalah kesehatan, sebaiknya Anda lakukan pemeriksaan. Ketika Anda sudah lakukan pemeriksaan, ikuti nasihat dokter Anda untuk membantu dulu mengatasi gejala tersebut, karena Anda mungkin sudah masuk dalam kondisi emergensi. Ya, emergensi artinya misalnya ternyata betul tekanan darah tinggi Anda sampai 160 atau 180. Itu masuk kondisi emergensi. Harus diturunin dulu, life saving dulu, baru mikirin masalah vitalitas. Jadi sambil berjalan obat-obatannya dikonsumsi. Nah, kemudian nanti Anda bisa menambahkan penggunaan teknologi laser untuk membantu kesehatan darah dan pembuluh darah Anda. Teknologi laser ini nanti membantu menurunkan tekanan darah Anda, membantu menurunkan kolesterol dan gula darah. Ini proses berjalan. Nah, ketika proses berjalan sudah mulai terjadi perbaikan dan dibuktikan dengan pemeriksaan kesehatan, yang saya sarankan adalah Anda konsultasi dengan dokter untuk mulai tapering off atau mengurangi dosis obat-obatan, khususnya obat-obatan hipertensi. Nah, ketika ini sudah mulai terjadi, boleh sambil jalan untuk memulai kembali, misalnya ingin beraktivitas seks, Anda kunjungi dokter Anda, minta resep obat untuk meningkatkan kemampuan ereksi. Nah, obat-obatan ini di Indonesia ada beberapa, contohnya misalnya sildenafil atau Viagra, vardenafil atau Levitra, tadalafil atau Cialis. Ya, jadi Anda nanti berkonsultasi mana yang lebih cocok. Ya, Viagra dan Levitra itu bisa untuk 24 jam dia bertahan. Jadi kalau misalnya Anda konsumsi Senin jam 12 siang sampai Selasa jam 12 siang, nah dipakai gitu masih bisa. Tapi kalau tadalafil atau Cialis dia punya kemampuan 2-3 hari. Jadi misalnya Anda konsumsi Jumat, Sabtu, Minggu, Senin masih bisa dipakai. Ya, masih bisa bermanfaat. Ya, 48 jam dia bisa memberikan dampak. Tapi obat-obatan ini tujuannya adalah untuk membantu Anda dengan harapan pola hidup yang tadi Anda jalankan bisa memberikan dampak yang baik. Ya, jadi obat kuat bukan satu-satunya cara dan bukan solusi satu-satunya. Jadi nanti ketika ternyata kesehatan Anda membaik, mungkin obat-obatan ini sudah sangat dikurangi, sehingga yang Anda lakukan rutin adalah menjalankan pola hidup sehat, kemudian menggunakan teknologi laser, mungkin obat-obatan yang sudah dikurangi, dan Anda bisa menggunakan obat yang tadi dari dokter, obat kuat tadi, ya. Baik, sebagai tambahan, jika nanti ternyata sudah mengalami perbaikan, Anda menggunakan obat-obatan sementara untuk bisa membantu meningkatkan kekuatan ereksi. Nah, selanjutnya Anda bisa menambahkan penggunaan beberapa materi alami sebagai berikut. Untuk membantu meningkatkan testosteron, hormon testosteron secara alami, Anda bisa menggunakan herbal seperti jahe hitam, jintan hitam, tribulus, cordyceps. Pilih salah satu, ya. Pilih salah satu, bisa dalam bentuk bubuk, bisa dalam bentuk kapsul, ekstrak, bisa dalam bentuk minuman seduhan. Ya, misalnya ada kopi dengan jahe hitam.
Ini untuk membantu meningkatkan testosteron secara alami. Nah, untuk membantu meningkatkan produksi oksida nitrit secara alami, rutinkan tambahkan buah-buahan seperti misalnya semangka, melon, anggur hitam, delima ke dalam menu sehari-hari. Atau Anda bisa tambahkan ke dalam pola makanan sehari-hari berupa misalnya bawang, bisa bawang putih, bawang merah, atau cabai. Salah satu dari ketiganya bisa membantu meningkatkan produksi oksida nitrit, apalagi kalau tiga-tiganya dikonsumsi secara alami. Demikian isi video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Saya doakan Tuhan Maha Kuasa memberkati Anda selalu. Tolong di-share, like, dan subscribe. Salam sehat untuk Anda.